Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan perdana kita hari ini di semester ganjil tahun akademik 2024-2025 kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa kelas SD. Betul ya? Iya, Pak. Betul ya? Pak. Ya, baik. Hari ini kita masuk di MK Fikih Munakahat yang merupakan bagian dari perkuliahan di semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Dan saya sebelumnya mohon maaf karena tadi saya menyebutkan apa itu? Kuliah akan dimulai pada jam 7.45. Ternyata sampai jam 7.58 tadi baru mulai. Mohon maaf ya karena saya ada beberapa kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga saya sebenarnya jam 7.30 sudah harus on cam atau ada di kelas online. Tapi karena riweh jadi terpaksa saya mundurin. Itu pun ternyata masih molor juga ya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk keterlambatan dan ketidaktepatan waktu ini. Baik, di sini saya diperintahkan oleh pimpinan fakultas atau dekanat untuk mengampu mata kuliah fikih munakahat. Fikih munakahat adalah merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi kompetensi utama kalian sebagai mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah. Walaupun ya nanti ketika kalian lulus dan berhasil mencapai profil lulusan yang diinginkan, agak sedikit berpisah jalan ya. Agak sedikit berpisah jalan. Karena kalian mungkin masih ingat dulu pada saat PBAK, pimpinan jurusan atau mungkin pimpinan fakultas pernah sharing, pernah menyampaikan informasi bahwa nanti lulusan jurusan HES adalah menjadi apa salah satunya? Menjadi advokat gitu ya. Kemudian menjadi ini yang tidak kalah pentingnya, menjadi pelaksana atau apa istilahnya, pelaku ekonomi syariah. Nah, sementara ekonomi syariah pasti kaitannya dengan sistem perekonomian. Ada yang bicara perbankan, ada yang bicara ekonomi makro, ekonomi mikro, ada yang bicara statistik dan lain sebagainya. Nah, untuk fikih munakahat sedikit berbeda dengan ekonomi syariah. Sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Jadi agak sedikit bergeser sedikit aja orientasinya. Walaupun sebenarnya esensinya sama, yaitu bicara tentang hukum syariah. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan ke materi perdana kali ini, yaitu mengenai pengenalan mata kuliah. Sebelumnya saya informasikan buat kalian mahasiswa HES, SD, bahwa untuk kali ini absensinya tidak saya sampaikan secara manual, tetapi disampaikan secara online.
Artinya kalian tidak perlu menggunakan alat manual seperti kertas untuk absensi, misalnya tanda tangan dan lain sebagainya. Tetapi cukup kalian nanti mengisi Google Form berbentuk absensi atau absensi berbentuk Google Form. Ya, yang nanti linknya akan saya sediakan sebentar lagi melalui chat room di Zoom meeting ini. Dan sebenarnya begini, khusus mata kuliah saya fikih munakahat nanti semuanya, bahkan hampir semuanya ya, tidak satupun yang tidak. Semuanya itu menggunakan sistem absensi online. Meskipun saya nanti tetap hadir di kampus atau di kelas, tetap saya akan mengarahkan untuk mengisi link absensi. Jadi absensinya tidak lagi pakai manual titik atau kasih tanda centang dan sebagainya, enggak, tapi manual. Tapi sorry, online. Nanti yang kayak begini akan saya tradisikan di kelas SD dan kelas-kelas yang lain yang saya ambil. Nah, untuk kali ini ada rukhsah, ada dispensasi. Sebab biasanya saya mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengisi absensi dengan email atau dengan menggunakan email yang berdomain winbanten.ac.id. Sama seperti kemarin saya bilang ke siapa itu yang ini, siapa HKID yang SD yang kemarin WA saya itu terkait kuliah itu. Amalia, Pak. Amalia ya, mana Amalia? Amalia Rahma ya. Nah, kemarin Ya, saya Pak. bilang, untuk MK Fikih Munakahat saya menerapkan kombinasi antara kuliah offline dan kuliah online. Dan untuk itu kalian wajib memiliki alamat email berdomain UIN Banten yang harus diurus kalau belum punya. Diurus kemana? Ke Pustekipat. Dan kalau sudah punya, baru masuk ke Google Classroom. Sebagian sudah bergabung belum? Sudah belum gabung kan ya dengan GCR-nya, dengan Google Classroom-nya HD ya? Sudah ya? Oke, saya lihat di sini yang gabung itu ada berapa orang ini saya cek. Coba lihat. Ada 14 mahasiswa. Sedikit Mas ini ya. Sedikit ya. Padahal berdasarkan informasi yang saya terima untuk kelas SD jumlah mahasiswanya ada berapa coba? Saya cek dulu ini. Ada mana ini? Coba Amalia, berapa total jumlah mahasiswa di SD? Coba. Ada 28, Pak. 28. Ada 28. Oke, Ya. berarti masih ada 14 mahasiswa yang belum mendaftar. Sekarang saya tanya, Fatima Zahra, mana suaranya? Coba raise your voice. Yuk, angkat suaranya coba. Mana? Fatima Zahra. Oh, jangan-jangan lagi sarapan dia ini. Yo, Fatima, ke mana? Zahranya lagi di kamar mandi, Pak. Lagi ke belakang. Mungkin. Udah, Triani mana Triani? Mutiara Nisa, Triani, yuk. Mana suaranya? Hah? Mana Triani? Ya. Sudah daftar belum ke GCR, Triani? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Nur Aini Khairiah, mana Nur Aini Khairiah? Hadir, Pak. Ya, sudah daftar ke GCR belum? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Hairina Septiani, Hairina. Mana Hairina Cara suaranya? ngomongnya gimana, Dep? Iya, Pak. Sudah daftar ke GCR belum? Udah, Bapak. Sudah. Yang belum siapa ini? Raffi Isnain Ramadan. Mana Raffi Isnain?
Hadir Bapak. Ya, Raffi sudah daftar belum ke GCR? Belum tahu Pak. Nah, belum tahu. Kok belum tahu? Kenapa belum tahu, Raffi? Sudah dikasih tahu Amalia kan? Iya Pak, udah dikasih Tadi? tahu, udah di-share juga ini Ya, link sama akunnya. ya iya, sudah. Dari minggu lalu udah dikasih tahu. Tuh kan, dari minggu lalu sudah. Sulastri, Sulastri. Mana Sulastri? Hadir Bapak. Sudah daftar belum GCR? Sudah Bapak. Sudah ya, Alhamdulillah. Ahmad Ghazali. Satu lagi nih, Ahmad Ghazali. Kemana ya? Hadir Pak. Ya, daftar belum? Sudah daftar belum ke GCR? Udah Pak, udah. Ya ya, oke, ya sudahlah. Udah. Nah, jadi masih ada sejumlah mahasiswa SD yang belum gabung. Maksud saya kenapa saya tanya, kenapa dan apa alasannya? Jika misalnya ada kendala kan bisa di-share, bisa dibantu, gitu ya. Jadi tolong ya, yang belum-belum nih masih ada yang belum bergabung supaya segera digabungkan atau bergabung secara mandiri. Nah, selanjutnya saya sampaikan lagi bahwa nanti absensi akan saya share di link di Zoom, di link yang ada di Zoom ya, bukan di GCR. Saya share di Zoom. Nah, tolong nanti diisi dan ada ruksohnya hari ini. Khusus hari ini saja, pekan ini saja saya mengizinkan jika ada yang mau mengisi menggunakan email umum. Email umum itu yang bagaimana? Yang gmail.com. Boleh. Khusus hari ini saja. Tetapi untuk minggu depan dan seterusnya sampai akhir semester itu wajib menggunakan alamat email berdomain UIN Banten. Tidak boleh ya. Khusus hari ini saja. Silakan. Saya sudah share di di Zoom link absensi untuk hari ini. Hari ini ya. Untuk kelas SD. Silakan. Dari sini saya bisa memantau siapa yang belum mengisi dan siapa yang sudah mengisi absen. Silakan, saya beri waktu secukupnya. Kalau ada yang mengalami kendala belum dapat linknya, silahkan disampaikan. Ini maaf Tuhan, kenapa Pak mengirimkan apa ini? Mengirimkan apa? Kenapa maaf Tuhan? Sudah? Ada berapa yang sudah mengisi absen? Coba. Sudah Bapak. Sudah. Oke, ini ada berapa yang belum muncul ini. Loadingnya lambat. Oh, ada 5 orang. Ada 5 orang, ada 10 tambah lagi jadi 10, kemudian 12. Oke. Gitu ya. Sudah bergabung mengabsen itu 10 orang, 12 orang. Oke, baik. Sambil berjalan saya akan lanjutkan. Silakan isi absensinya sampai nanti akhir kelas atau berlangsungnya perkuliahan selesai. Jadi silakan selama perkuliahan berlangsung. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi kita akan mulai dengan pengenalan mata kuliah. Secara singkat, mata kuliah Fikih Munakahat adalah merupakan mata kuliah yang merupakan rangkaian dari perkuliahan yang termasuk ke dalam kategori kompetensi utama
bagi mahasiswa yang berada di jurusan atau prodi hukum ekonomi syariah. Kenapa wajib? Kenapa utama? Karena dia merupakan mata kuliah berbasis fikih, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi mahasiswa di HES untuk menguasai dan memahaminya dengan baik. Selengkapnya mengenai mata kuliah ini bisa kalian lihat di RPS ya. Coba saya share aja. Saya share RPS-nya ini ya. Oke, bentar ya, sabar. Ya, ini dia ya. Kita lihat RPS MK Fikih Munakahat. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, ini dia ya, RPS MK Fikih Munakahat tahun 2024-2025. Nah, ini identitas mata kuliah dan pengampu. Nah, kemudian jumlah SKS-nya itu ada dua SKS total untuk semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah prasyarat tidak ada. Kemudian periode masa kuliah itu September sampai Desember nanti tahun 2024. Nah, deskripsinya adalah jadi pada mata kuliah ini mahasiswa nanti diminta untuk menerima materi dan didiskusikan bersama-sama tentang pengetahuan seputar pernikahan dalam Islam. Misalnya hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertiannya juga termasuk, kemudian tentang mahar, kemudian larangan-larangan pernikahan, kemudian poligami, perceraian atau talak dan khulu, kemudian putusnya pernikahan karena proses hukum, dan yang terakhir adalah konsep rujuk. Nanti di situ akan ada pembahasan mengenai tema-tema yang dimaksud tadi. Itu materi yang dibahas di dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Sedangkan CPMK-nya ini bisa dibaca sendiri ya, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada beberapa poin yang tercantum di dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Dan yang penting yang perlu saya sampaikan adalah mengenai matriknya. Matrik. Apa itu matrik? Yaitu distribusi materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan sampai kepada pertemuan. Jadi distribusinya ke masing-masing pertemuan. Nah, di sini sudah lengkap. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Pertemuan 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, sampai terakhir pertemuan ke-16 yang merupakan pelaksanaan ujian akhir semester. Kalau tidak salah itu ujian akhir semester atau UAS itu berdasarkan kalender atau pengumuman dari rektorat, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan betul dan langsung bisa dieksekusi. Kemudian yang perlu saya tekankan dalam matrik ini adalah pada aspek pengalaman belajar mahasiswa. Untuk MK saya atau MK Fikih Munakahat, kebijakannya agak sedikit berbeda dengan mata kuliah yang lain. Jika misalnya mata kuliah lain itu
mensyaratkan tugas yang harus dikerjakan itu bersifat akumulatif atau tugasnya cukup satu dan kemudian dipresentasikan di depan kelas dan bergiliran dilakukan oleh para mahasiswa setiap pekannya atau setiap pertemuannya. Tetapi untuk saya tugasnya itu ada 7, ya. Ada 7 tugas yang harus kalian kerjakan dan dikerjakannya setiap pertemuan. Nah, apa tugasnya dan bagaimana mekanismenya? Nah, kita lihat di matrik ini. Jika misalnya di dalam kolom pengalaman belajar mahasiswa ada keterangan penugasan kayak ini ya di pertemuan kedua, kemudian pertemuan 3 ada juga penugasan. Maka jika ada keterangan penugasan maka itu ada tugas untuk pertemuan sekian. Dan tidak semua pertemuan itu ada tugas, tidak semua. Karena kan totalnya 7 tugas, sementara total pertemuan itu ada 16. Jadi tidak mungkin kan setiap pekannya ada tugas, setiap pertemuannya ada tugas. Pasti ada yang tidak. Misalnya kayak ini nih di pertemuan ke-6 tidak ada, kosong kan? Hanya 3 ini 3 poin. 7 juga kosong. Kemudian juga ada di pertemuan ke-13 tidak ada, 14 juga tidak ada, dan 15 juga tidak ada. Jadi di situ kosong dari tugas. Jadi itu ya yang perlu kalian pahami bahwa tugasnya ada 7 dan dilaksanakan merata di hampir sebagian besar pertemuan yang ada. Nanti bisa dicek sendiri. Ya. Dan kalau misalnya ada tugas di pertemuan ke-5 misalnya ini ya, tugas. Nah, maka nanti perhatikan tugasnya ada batas nggak waktu pengumpulannya? Ada pastinya, ada batas waktunya. Tugasnya dikumpulkan paling lambat kapan Pak? Ya paling lambat 1 minggu kemudian. Jadi kalau sudah ada ketentuan mengenai batas akhir pengumpulan tugas, maka kalian wajib perhatikan. Oh, ada batasnya. Jadi secepat mungkin saya harus mengerjakan atau kalian sudah harus siap mengerjakannya. Jangan sampai molor akhirnya mendekati batas akhir belum dikerjakan dan akhirnya tidak bisa mengumpulkan. Jadi seperti itu. Harus diingat baik-baik petunjuk yang saya berikan. Dan tolong diingat ya, tugasnya harus dilakukan pengumpulan melalui Google Classroom. Itu wajib. Karena itu saya tetap mengharapkan semuanya yang sekarang sudah daftar ya alhamdulillah, yang belum segera daftar. Daftar emailnya dan kemudian gabung di Google Classroom. Untuk mengantisipasi jika nanti atau mungkin mulai minggu depan akan ada tugas yang harus segera dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi kalau belum punya kan repot. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya tugasnya apa saja Pak dari 7 itu? Nah, di sini sudah saya siapkan. Sudah saya jelaskan. Tugas 1 itu apa? Kemudian tugas 2 itu apa? Tugas 3 itu apa? Semuanya sampai ke tugas 7. Ini tugas 7. Ini dia ya. Sudah lengkap ya penjelasannya. Kalau bingung nanti silakan bisa kalian tanyakan. Oke itu ya. Dan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan referensi. Referensi utama itu ada 6, kurang lebih ya, 6 referensi. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Arab itu ada 3. Pertama, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 7. Kedua, Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah, juz 4. Dan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan sebelumnya saya informasikan bahwa ini
kitab-kitabnya sudah saya siapkan di Google Classroom. Jadi kalau sudah kalian bergabung ya sudah bisa lihat itu. Bisa di-download kitab-kitab yang tadi. Nah, terus juga ada kitab buku referensi yang berbahasa Indonesia. Sekarang ada yang nanya, Pak, saya punya referensi lain bagaimana, Pak? Tentang perkawinan. Silahkan, saya jawab silahkan. Tetapi yang sama dengan RPS tema-temanya. Usahakan sesuaikan dan disetarakan temanya. Kalau tidak, sebaiknya lewatkan dulu. Usahakan temanya sama dan pembahasannya juga sama. Gitu ya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya informasikan untuk RPS, MK, fikih munakahat. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian yang mau bertanya. Silakan. Mungkin berkaitan dengan apa itu persoalan perkuliahan atau mungkin berkaitan dengan materi dan lain sebagainya. Saya persilakan jika ada yang mau bertanya. Oke. Ada? Jadi jangan cuma saya yang ngomong. Perlu ada umpan balik dari kalian. Mana ini Nabila? Ada? Nabila atau Amalia, silakan. Bapak izin mau nanya. Ya, silakan. Jadi itu buat yang absen di akademik nggak di absen lagi ya, Pak? Gimana absen yang di Di akademik? akademik itu, ya. Nggak usah berarti. Ya nggak usah, kan sudah online Pak, absennya. iya. Emang kamu sudah ngambil, Amalia? Udah. Sudah pegang? Udah. Tidak usah lah. Oke. Ya, itu buat kenang-kenangan aja. Ya. Oke, Pak. Iya, terima kasih. Ya lain silakan. Yang mau bertanya mengenai manajemen kelas dan lain sebagainya. Coba saya mau tanya Nabila, mana videonya ini Nabila? Nabila Nur Fahrani, Nabila. Nabila ada, mana Nabila? Hadir, Pak. Videonya kemana? Videonya mana Nabila? Bentar saya mau pakai jilbab dulu gitu ya. Udah pakai jilbab, kuliah kok udah pakai jilbab. Ah, kelamaan Nabila. Yo, Nunun Uli Nuha, yuk. Saya mau tanya Nunu. Mana suaranya Nunu? Nunu. Iya, Pak. Kamu dari mana nih online-nya Nunu? Iya, Pak. Online-nya dari mana? Dari Zoom, Pak. Iya dari Zoom tahu. Dari mana? Lokasi. Lokasi Oh, di mana? Pandeglang ya. Asalnya, Pak, Bukan. Lokasi kamu di mana sekarang? di Serang, Pak. Nemu. Gak kedengeran, Pak. Maaf. Di kampus atau di kos? Kosan. Pesantren? Di kosan, Pak. Dari mana kosnya? Andamui. Hah? Andamui. Andamui ya, oke. Sudah jelas penjelasan saya tadi, Nunu? Iya, Pak. Paham? Alhamdulillah. Insya Allah. Paham. Jadi begini maksud saya, kalau kamu sudah paham, saya berharap umpan balik dari Nunu ya. Kamu harus tetap aktif terlibat dalam perkuliahan baik secara online maupun secara offline. Ketika ada di kelas hadir dan ketika kuliahnya online tetap aktif. Aktifnya gitu ya. Kalau ada tugas ya Nunu ya, ada tugas kerjakan. Jangan dibiarin baik.
Jangan dijojong-jojong baik. Gitu. Jangan seperti pengalaman semester yang lalu, ada tugas diberikan tapi tidak dikerjakan, dicuekin aja. Siap Nunu untuk tetap Siap. semangat? Siapa? Oke, ya bagus. Saya tunggu dan saya tagih janjimu. Siapa? Itu sebelahnya ada teman-temannya apa gimana itu? Iya, Pak. Teman kelas apa teman Teman nongkrong? sekelas juga, Pak. Hah? Teman sekelas. Oh, siapa itu yang teman sekelasnya? Rapi, Pak. Rapi. Rapi Ramadan. Oh, Rapi. Ya udahlah. Oke, baik. Partner bisnis. Ya, partner bisnis. Oh, bisnisnya lancar berarti ini kayaknya. Wajahnya sumringah, wajahnya bahagia, berarti lancar bisnisnya. Amin, Pak. Amin. Bisnis sambil kuliah itu bagus. Mahasiswa HES itu harus sambil apa? Sambilannya harus bagus, harus kerja, harus menghasilkan uang. Jangan membuang uang gitu. Oke, berikutnya Hilman Faturrahman. Ayo, mana videonya Hilman? Dir, Pak. Nah, ini nih orang ganteng ini nih. Cager pager ini nih. Ya, kamu dari mana online-nya ini, Pak Hilman? Saya di kosan, Pak. Di daerah mana kosannya? Oh, di Ciceri, Pak. Ih, jauh banget Ciceri. Ciceri mana? Iya, Ciceri Indah, di Ciceri Jaya, itu, Pak, belakang UPG. belakang UPG. UPG itu apa? Anu, PLN. Universitas apa sih, Primagaha apa ya? Magraha. Oh, di sebelah mana itu Cicerinya? Di deket McD, Pak. Oh, dekat Medi, anu mana? Ciwaktu. Ciwatu kali, Pak ya? Iya, saya nggak tahu, Ya, Pak, di kampus apa daerahnya. Ciwaktu Lor. Iya, Pak. Di Oke, situ, Pak. paham nggak kamu tadi penjelasan saya mengenai RPS dan hal-hal lainnya? Paham, Pak. Ya. Dapat Kalau dimengerti, Pak. paham, saya tuntut kamu buktikan. Paham itu berarti Iya, kan Pak. mengerti dan mengerjakan. Bukan cuma Iya, tahu Pak. doang, tapi mengerti dan mengerjakan. Jadi nanti tolong ketika ada tugas-tugas, diperhatikan tugasnya apa dan kerjakan. Gitu ya. Baik, Pak. Jangan sampai Baik, Pak. pengalaman yang dulu-dulu terulang lagi di kelas kamu, termasuk oleh kamu sendiri. Ya. Baik, Pak. Terus terang, yang dulu-dulu itu bikin saya kecewa. Tugas kok banyak yang tidak dikerjakan. Itu ya, Hilman ya. Iya, Pak, siapa? Kayaknya kamu nih calon bankir syariah ini. Widih. Amin, Pak. Nah, amin ya, didoain aja lah. Nah, amin aja. Iya, Pak. Amin, Pak. Tapi rambutnya harus yang rapi dong, jangan berdiri gitu. Iya, Pak. Nanti tidak ada yang suka cewek-cewek sama kamu itu. Nggak rapi. Iya, Pak. Ya. Bener, Pak. Kalau jadi bankir itu harus rapi, klimis, keren dan semacamnya. Siapa? Ya, oke, terima kasih. Satu lagi lah yang minal muslimat, yang muslimin sudah, minal muslimat. Devi Rahmawati, mana Devi videonya? Saya mau mengangkat yang tidak aktif videonya. Oke. Devi dari mana online-nya Devi? Di rumah, Pak, di Serang. Serangnya mana? Ciruas. Ciruasnya mana? Di perumahan Kepuran Residen. Oh, Kepuran di mananya itu? Apa namanya? Di dekat perumahan TCP. TCP. Oh, sebelahnya TCP ya. Dekat satu lokasi ya? Iya, Pak. TCP Taman Ciruas Permai ya. Oke. Asli situ apa pendatang kamu, Devi? Saya asli dari Serang, Pak. Asli Serang. Oke. Ya. Devi, kamu paham nggak penjelasan saya tadi? Paham, Pak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah tahu ya. Iya. Nah. Sudah daftar belum ke GCR? Sudah, Pak. Sudah gabung ya? Ya. Oke, ya. Nanti saya minta kalau kamu sudah paham, ya sudah. Setiap ada tugas, langsung kerjakan. Jangan
tunda-tunda, jangan diabaikan. Sebab salah satu tugasnya nanti adalah ini saya kasih tahu ya, juga buat yang lainnya. Salah satu tugasnya adalah melakukan mini riset. Tahu mini riset kan? Iya, Pak. Penelitian kecil atau penelitian sederhana. Di mana lokasinya? Ya di tempat tinggal masing-masing. Bisa di rumah atau di tempat kos-kosan atau tempat pesantren dan lain sebagainya. Termasuk di TCP itu ya. Itu nanti juga kamu bisa riset, ini riset, amati dan cari tahu terkait materi yang akan dibahas. Itu Iya, ya. Pak. Baik. Harus itu. Saya kasih waktu 1 mingguan itu untuk melakukan mini riset. Orang tua masih Baik, ada, sehat semuanya? Hah? Sehat semua orang Kenapa, tua? Pak? Orang tua masih sehat Alhamdulillah, semua? Ya, Alhamdulillah, Bapak. bagus. Oke. Gitu ya. Tolong diperhatikan juga buat yang lainnya nih. Baik, Bapak. Ya. Jadi itu ya yang perlu saya tekankan. Tolong kalau tidak paham, silakan bertanya. Sebab dari tadi tidak ada yang nanya ini. Di kelas lain itu nanya, Pak, kok ini begini-begini, Pak? Kok ini begini, Pak? Ya, bagus itu. Berarti ada rasa penasaran dan ada rasa ingin segera tahu, dan dari rasa tahu itu kemudian bisa bangkit menjadi semangat untuk mengerjakan. Gitu. Oke, saya kira itu pembahasan kita untuk pertemuan hari ini. Karena hari ini kan cuma penjelasan mengenai kontrak belajar dan juga RPS. Nah, mengenai kontrak belajar itu berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, terakhir dari saya begini. Tolong pada saat kuliah berlangsung, baik secara offline dan online, dijaga attitude-nya. Dijaga attitude-nya. Misalnya kalau di kelas dijaga. Misalnya ada aturan dari kampus yang melarang begini-begini, ikuti. Dilarang berpakaian minim, dilarang berpakaian tidak islami, dilarang berpakaian yang urakan dan sebagainya, itu ikuti. Dilarang bersandal, dilarang berkaos oblong, ikuti. Itu kalau kuliah offline. Kalau kuliah online dijaga attitude-nya. Karena terus terang ya, ini direcord ya, ini direkam. Jadi kalau ada kebetulan misalnya tadi pada saat saya buka pertemuan, buka Zoom, ada yang on cam dan dia sedang tidak pakai baju. Nah, jangan begitu. Yang cowok misalnya lagi pakai kaos oblong doang, nah jangan. Kuliah itu ya harus rapi, walaupun cuma online, tetap rapi. Atau yang perempuan sedang tidak berjilbab, ya jangan. Usahakan sudah rapi, tertib dan siap untuk mengikuti perkuliahan. Jadi seperti itu ya, tolong dijaga baik-baik attitude-nya supaya kita bisa menjaga marwah perkuliahan ini dengan baik meskipun tidak secara langsung kita ada pertemuan. Dan saya juga menjaga betul ini, makanya saya pakai peci, pakai baju rapi. Ya, kan baju rapi saya kan ya, rapi. Karena saya menghormati kelas dan menghormati kalian sebagai mahasiswa saya. Saya sangat mengapresiasi apa yang ada di kelas ini. Gitu. Nah, kalau saya nanti di kelas, lihat saya pakai sepatu, pakai pakaian yang rapi, pakai peci dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan saya mau cross check absensi hari ini sudah terisi sebanyak 20 mahasiswa. 20. Dari total hari ini yang masuk 21. Oke, saya cross check. Yang hadir hari ini. Nah, pertama, Hairani Septiani ada Hairina Septiani. Ada Hairina. Mana Hairina? Ada, Bapak. Mana? Oh iya, Hairina. Ya, baik. Berikutnya, Raffi Isnain Ramadan. Raffi mana? Ada? Ada Bapak. Oh iya, kamu gabung sama Nunu ya? Iya. Ini lagi ini Pak, loading. Depui saya lagi loading. Oh iya, ya udah ada apa-apa. Oke, baik. Berikutnya Nailah Nashwa Zofa, namanya keren. Hadir, Bapak. Hadir.
Oh iya iya. Oke, baik. Berikutnya Siti Khairun Nisa. Hadir Bapak. Oke, ya. Berikutnya Ahmad Ghazali. Ghazali. Mana Ahmad? Hadir Bapak. Hadir Pak. Oke. Ya, baik. Berikutnya Nelly. Nelly. Hadir Bapak. Oke. Baik, berikutnya Triani Mutiara Nisa. Triani ada? Masih ada? Oke, ya, baik. Berikutnya Nabila Nur Fahrani. Nabila. Hadir Bapak. Oh, oke. Baik, berikutnya Nunu Ulinuha hadir ya, Nunu. Hadir Pak. Oke. Berikutnya Devi Rahmawati. Ada Devi? Masih ada? Hadir Bapak. Oke, ya, baik. Berikutnya Siti Nur Aini Hairiyah. Hadir Pak. Oh ya, oke. Baik, berikutnya Hilman Fatur Rahman. Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Ini udah keren gini kok, udah ganteng ini Hilman ini pakai kacamata, Ya, makasih Pak. disisir kan ganteng gitu ya. Cager bager. Oke, berikutnya Sulastri. Mana Sulastri? Hadir Bapak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Hadir, Nazwa Ramadanti Az-Zahra. Hadir Bapak. Oke, ya baik. Berikutnya Nur Fatimah Az-Zahra. Oh, ini sama Az-Zahronya. Hadir Pak. Oke, berikutnya Amalia Rahmah. Amalia Rahmah ada? Hadir Bapak. Oke, ya baik. Berikutnya Siti Maftuha. Hadir Pak. Oke, ya. Berikutnya Fadilatul Azizah. Mana Fadilatul Azizah? Ada Fadilatul Azizah? Ada. Mana ini? Ini Fadilatul Azizah. Suaranya nggak ada. Mana Fadilah? Ya udahlah, anggaplah ada ini. Isika Nurhamdayani. Isika. Hadir Pak. Oh iya. Berikutnya yang terakhir Muhammad Kamal Syahri Ramadan. Ada Kamal Syahri. Hadir Bapak. Oke, ya. Baik. Itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga minggu depan saya bisa hadir di kampus dan hadir di kelas menemani kalian dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Terima kasih dan kalau ada yang kurang jelas bisa komunikasi lebih lanjut melalui GCR atau melalui WA. Nomor WA saya sudah tercantum di RPS. Silakan dikomunikasikan. Dan jika ada suara-suara saya yang tidak jelas, mungkin terkendala lokasi tempat kalian yang berisik, kalian bisa setel ulang video ini dengan membuka channel YouTube saya. Karena ini akan di-upload di channel YouTube. Nanti channel YouTube bisa saya bagikan di GCR. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.